wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salmawati, NIM 220404501042. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, saya buat video ini itu sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling BHPST. Jadi video yang akan saya tampilkan itu mengenai proses konseling dengan pendekatan behavioristik, menggunakan kontrak perilaku dan juga teknik self management, di mana teknik kontrak perilaku dalam proses konseling adalah metode yang digunakan untuk membantu konseli mengubah perilaku mereka dengan menetapkan kesepakatan tertulis antara konselor dengan konseli. Nah, kontrak ini itu berisi perincian tentang perilaku yang diinginkan, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya, serta konsekuensi positif dan negatif yang akan diterima berdasarkan pencapaian atau kegagalan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu teknik self management. Teknik ini adalah pendekatan dalam konseling yang bertujuan untuk membantu individu mengatur dan mengendalikan perilaku, pikiran, dan emosi secara mandiri. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola diri sendiri agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan kualitas hidup. Video ini mengenai permasalahan konseli yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Selamat menonton. Assalamualaikum. Salam, silahkan masuk. Duduk. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Bu. Ya, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya Feli yang hubungi Ibu untuk melakukan konseling hari ini. Feli. Oh iya, yang kelas 11 IPA 2 itu ya? Iya, Bu. Oh, oke. Bagaimana kabarnya, Nak Feli? Alhamdulillah baik, Bu. Kamu sudah siap untuk melakukan konseling hari ini? Iya, Bu. Sudah. Oke, kalau kamu sudah siap, nah sebelum kita memulai nih, Ibu ingin meminta kesepakatan waktu dulu ya untuk konseling kita hari ini. Apakah dengan waktu kurang lebih 20 menit itu sudah cukup? Iya, Bu. Saya itu sudah cukup. Oke, kalau itu sudah cukup ya untuk kita sepakati, Ibu harap kamu dapat terbuka ya untuk proses konseling kita hari ini. Iya, Bu. Oke, eh, oke baik. Kalau begitu, silahkan sampaikan saja apa yang menjadi permasalahan kamu. Nah, di sini juga Ibu perlu memberitahukan dan mengingatkan bahwa dalam proses konseling itu Ibu diikat oleh yang namanya kode etik. Jadi ada asas kerahasiaan yang harus dijaga. Jadi apapun yang kamu ceritakan ke Ibu itu nanti akan menjadi rahasia untuk kita berdua saja. Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya sering terlambat datang ke sekolah akhir-akhir ini. Oke, jadi kamu sering terlambat datang ke sekolah akhir-akhir ini ya. Lalu bagaimana? Ya, Bu. Saya sering mendapat teguran dari guru dan itu membuat saya merasa tidak nyaman, Bu. Jadi teguran dari guru itu membuat kamu tidak nyaman. Terus kalau boleh Ibu tahu apa sih yang menyebabkan sehingga kamu itu sering terlambat datang ke sekolah? Saya sulit bangun pagi, Bu. Saya juga sering kesiangan karena tidur larut malam. Memangnya apa yang membuat kamu sehingga tidur hingga larut malam? Biasanya saya main game, Bu, pada malam hari dan
bisa-bisa itu saya lakukan sampai larut malam. Oh, lalu jika kamu sulit bangun pagi dan juga sering terlambat, apa yang biasanya kamu lakukan? Atau apa yang kamu lakukan kalau kamu itu sadar bahwa sebenarnya kamu ini sudah terlambat? Eh, saya terburu-buru berangkat ke sekolah dan kadang tidak sarapan. Ibu sangat memahami perasaan kamu ya. Tetapi apakah dengan kamu terburu-buru berangkat ke sekolah dan juga kamu tidak sarapan, apa itu membuat perasaan yang lebih baik? Eh, Tidak, Bu. Saya malah merasa lebih lelah dan kurang konsentrasi saat belajar. Baiklah, nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, Ibu ingin memastikan pemahaman Ibu dulu nih. Tadi itu kamu mengatakan bahwa kamu sulit untuk bangun pagi dan juga sering terlambat ke sekolah. Eh, yang mana yang paling mengganggu pikiran kamu? Yang paling penting sebenarnya, Bu, eh, masalah bangun pagi. Kalau saya bisa bangun pagi, saya tidak akan terlambat ke sekolah. Baiklah, mari kita coba pikirkan dulu beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, bagaimana kalau kita membuat jadwal tidur yang lebih teratur dan juga menggunakan teknik kontrak berlaku. Iya, Bu. Tapi bagaimana teknik kontrak berlaku itu? Jadi begini, teknik ini itu melibatkan pembuatan kesepakatan tertulis antara kamu dengan ibu tentang apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini. Apakah dan juga ini nantinya akan ada instrumen dan juga konsekuensi yang kamu lakukan ketika berhasil ataupun tidak. Iya, Bu. Eh, Mulai saat ini saya akan mencoba seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya bisa memastikan saya bangun saat alarm berbunyi, Bu? Ibu yakin jika dalam kontrak berlaku ini kamu bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin, kamu itu dapat mengatasi masalah ini. Mari kita pikirkan beberapa langkah konkret yang bisa kamu ambil. Misalnya, kamu bisa mulai tidur lebih awal dan juga memasang alarm agar kamu itu dapat bangun lebih cepat. Ya, Bu. Mulai saat ini saya akan mencoba seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya bisa memastikan saya bangun saat alarm berbunyi, Bu? Nah, untuk memastikan itu, kamu bisa mencoba menaruh alarm itu yang jauh dari tempat tidur kamu, sehingga kamu harus bangun untuk mematikannya karena kan ribet ya. Terus selain itu, eh, kita juga bisa menggunakan penguatan dan juga hukuman atau konsekuensi dari kontrak berlaku kita. Iya, Bu. Sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Eh, Kalau begitu, sekarang kita buat kontrak berlaku itu ya. Nah, misalnya, jika kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi ke sekolah selama kurang lebih seminggu ini, kamu akan mendapatkan hadiah kecil, baik itu dari ibu ataupun dari orang tua kamu. Nah, seperti ada juga waktu bermain yang ekstra dan juga mungkin hadiah favorit kamu. Sebaliknya, jika kamu terlambat, kamu juga harus menerima konsekuensi seperti mengurangi waktu bermain ataupun kamu bisa saja mendapatkan tugas tambahan karena sering terlambat.
Baik Bu, saya setuju dengan kontrak ini. Ya bagus kalau kamu sudah setuju. Jadi cobalah untuk memulai tidur lebih awal dan bangun pagi hari setelah alarm kamu itu berbunyi. Jika kamu masih merasa sulit, kamu bisa meminta bantuan orang tua kamu untuk membangunkan. Karena ini itu kalau orang tua itu biasanya solusinya manjur ya untuk membangunkan anak-anaknya. Iya, Nah, bagaimana menurutmu? baik Bu, saya akan mencoba saran Ibu mulai malam ini. Oke, yakin Lana. Kamu itu pasti bisa mengubah kebiasaan dan tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Tapi ingat juga bahwa perubahan itu butuh waktu dan juga proses. Iya Bu, saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus disiplin dengan waktu tidur saya. Syukurlah kalau kamu sudah tahu itu ya. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan permasalahan kamu ke ibu? Terima kasih sebelumnya Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang dengan saya bercerita kepada Ibu. Beban saya sudah berkurang Bu, berkurang sedikit. Iya, iya. Jadi, apa ada hal lain lagi yang ingin kamu sampaikan ke ibu? Saya rasa sudah tidak ada Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mau pamit dulu Bu. Oh iya, sebelum kamu pamit nih, ibu nanti buat surat kontrak berlakunya ya. Nanti itu akan ditandatangani oleh kamu maupun ibu. Nanti ibu berikan ya. Mungkin besok kamu datang lagi ke sini untuk mengambil kontrak berlaku tersebut. Boleh? Boleh Bu. Oh iya. Semoga rencana kamu ini dapat berhasil ya. Jangan lupa bahwa kita nantinya akan juga mengevaluasi kontrak berlaku dan melihat perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi dalam menerapkan kontrak berlaku tersebut ke depannya. Baik Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Oke, boleh. Silahkan ya. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Hati-hati ya. Iya Bu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.